Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Dari kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang peran asam amino dalam proses metabolisme tubuh. Jadi sebelum mulai presentasi, kami membagi dalam 3 sesi. Yang pertama sesi perkenalan, yang kedua sesi pemaparan materi, dan yang ketiga sesi diskusi. Baik, langsung saja sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Maria Regina Pasu. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Regina Pasu. Perkenalkan, nama saya Maria Fede Ijuk. Saya sebagai materi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Lucia Lene. Saya sebagai yang ketiga. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua, sesi pemaparan materi. Kepada teman-teman, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian asam amino. Asam amino adalah salah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Asam amino memiliki fungsi penting dalam metabolisme tubuh, terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Langsung saja, yang pertama, asam amino esensial. Asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh atau jika memang diproduksi, jumlah tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Fungsi dari asam amino esensial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti jaringan ikat, jaringan otot, kulit, kuku, dan rambut. 2. Produsen energi bagi tubuh. 3. Memproduksi antibodi sebagai daya tahan tubuh. 4. Merupakan senyawa yang membantu tubuh kembang pada anak secara optimal. 5. Membantu pembentukan hemoglobin dalam darah. 6. Senyawa yang membantu tubuh menyerap mineral penting seperti selium dan zinc, memproduksi kolagen dan mempercepat proses penyembuhan luka, dan yang terakhir mengatur mood, nafsu makan, dan siklus tidur. Yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa seperti alanin, argalin. Fungsi asam amino non-esensial antara lain membantu mempercepat penyembuhan luka, yang kedua memperlancar peredaran darah, ketiga meningkatkan libido, 4 mencegah penuaan dini. Yang berikut struktur asam amino. 1 atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan gugus sisa atau rantai samping. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika non-polar. Yang berikut sifat-sifat asam amino. Yang pertama, larut dalam air dan pelarut polar lainnya, tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar seperti benzena atau diethylter. Yang kedua, momen dipol yang besar. Yang ketiga, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Yang keempat, kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Jenis-jenis asam amino. 1. Jenis asam amino esensial. Yang pertama, arginin. Yang kedua, fenilalanin. Yang ketiga, histin. Yang keempat, isolesin. Yang
Yang kedua jenis asam amino non esensial. Yang pertama arenin, yang kedua asam aspor, yang ketiga asam gluroma, yang keempat asparagin, yang kelima glisin, yang keenam glutamin, yang ketujuh klorin, yang ke-8 serin, yang ke-9 sistemin, yang ke-10 tirosin. Manfaat asam amino untuk kesehatan tubuh manusia. 1. Mencegah kerontokan rambut. Yang kedua, meningkatkan massa otot. Yang ketiga, memelihara kesehatan jantung. Yang keempat, menjaga keseimbangan hormon dan enzim. Yang kelima, meningkatkan stamina dan daya ingat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk sesi presentasinya saya tutup. Waktu selanjutnya saya buka dengan sesi diskusi. Kepada teman-teman yang bertanya, pada 3 penanya waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Yang pertama kepada teman Yani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman dari jenis-jenis asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Bisakah teman-teman memberikan contoh pengaruh atau dampak buruk pada metabolisme dari Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kepada penanya kedua, kesempatan saya berikan. Oke, kepada teman Anda. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bertanya, bisakah teman-teman tersebut dan jelaskan kandungan asam amino pada makanan? Terima kasih kepada teman Anda yang sudah bertanya. Waktu selanjutnya pada penanya ketiga, teman Kini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang klasifikasi asam amino bagian asam amino esensial. Di sini saya ingin bertanya, mengapa asam amino esensial ini jumlahnya tidak mencukupi ketika dia memproduksi asam amino itu jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Secara asam amino esensial ini termasuk ke dalam klasifikasi asam amino. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Waktu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan teman Kini, kepada teman Kiani, saya silakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman ini dengan pertanyaan, mengapa asam amino esensial jumlahnya tidak mencukupi asam amino dalam tubuh? Jawabannya, karena asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh biasanya berkisar antara 100 sampai 10.000 asam amino, sedangkan asam amino esensial hanya terdiri dari 20 jenis, jadi belum bisa mencukupi untuk asam amino dalam tubuh. Nah, coba sebutkan 20 jenis yang teman-teman ini sebutkan tadi. Itu apa-apa saja? Baik, pada teman Kiani, silakan menjelaskan 20 jenis asam amino esensial. Baik, 20 jenis asam amino esensial. Yang pertama alanin, yang kedua arginin, yang ketiga asparagin, yang keempat asam abstraktat, yang kelima sistein, yang keenam glutamin, yang ketujuh asam glutamat, yang kedelapan glisin, yang ke-9 histidin, yang ke-10 isoleucin, yang ke-11 leucin, yang ke-12 lisin, yang ke-13 metionin, yang ke-14 fenilalanin, yang ke-15 prolin, yang ke-16 serin, yang ke-17 treonin, yang ke-18 triptofan, yang ke-19 tirosin, yang ke-20 valin.
Bagaimana teman ini? Baik, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih kepada teman ini. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman Cynthia untuk menjawab pertanyaan dari teman Nanda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Asam amino yang mengandung makanan ini yang pertama seperti unggas itu contohnya itu ayam, bebek. Yang kedua daging merah ini seperti sapi, kebab, dan olahan daging lainnya. Yang ketiga itu telur. Terus makanan laut ini seperti ikan, udang, cumi, dan kerang. Kalau macam kacang-kacangan itu seperti kacang tanah, kedelai, kacang kacang-kacangan pokoknya yang berisinya tahu dan tempe. Sekian. Bagaimana teman Anda? Jawabannya apakah bisa diterima atau perlu disambung? Baik, saya ingin menambah sedikit. Kalau kacang-kacangan tadi masih mengatakan semua kacang-kacangan terus tahu dan tempe itu kan terbuat dari kacang-kacangan. Apakah itu dibedakan lagi atau sama? Baik, kalau macam tahu dan tempe memang sih dia terbuat dari kacang-kacangan, tapi kalau macam tahu dan tempe kan diolah lagi toh. Jadi kalau itu tuh diolah itu tuh atau dia itu kan sudah diambil toh, jadi Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab dari kepada teman Yanni, waktu dan kesempatan satu. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin mencoba untuk membantu terjawab. Menurut saya, kan kacang-kacangan itu dan tapi yang tahu dari yang bilang kalau menurut saya kalau kacang-kacangan kan masih murni itu belum ada campur tangan atau belum kalau saat sudah menjadi tahu dan tempe kan sudah ada bahan campurannya seperti rabi, ada juga pas dalam pembuatan tahu itu ada penambahan cuka. Jadi otomatis kandungan yang ada di kacang-kacang itu pasti akan berkurang dan mungkin akan terpengaruhi oleh campuran-campuran yang tadi. Sekian. Terima kasih kepada teman yang sudah menambah. Bagaimana teman Anda? Baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman Helen untuk menjawab pertanyaan dari teman Helen. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari teman yang soalnya jenis-jenis esensial dan contoh pengaruh dan dampak bentuk metabolisme tubuh. Obesitas juga dikaitkan dengan banyak penyakit lain, termasuk diabetes, penyakit kardiovaskular, dan hipertensi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas hidup dan berbagai masalah sosial. Baik, dari teman Yanni mungkin menambah jawaban. Baik, saya ingin menambah jawaban bagaimana dampak atau pengaruh dari jenis-jenis asam amino yang sudah kami berikan tadi, yaitu dampak kekurangan asam amino pada bayi. Kekurangan asam amino pada bayi bisa memberi dampak negatif bagi tumbuh kembang si kecil karena asam amino merupakan senyawa yang penting dalam pertumbuhan anak. Bagaimana teman Yanni? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya sedikit menyangka apakah ya kan di sini kan jenis-jenis asam amino ada dua, ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Apakah pengaruh kedua asam amino itu berbeda atau sama? Kan itu ada satu jawaban apakah itu jadi kedua jenis itu pengaruhnya sama atau berbeda.
itu yaitu asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, melainkan dari kita makan, hanya dari kita makan. Sedangkan asam amino non esensialnya itu asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Artinya kebutuhannya akan senantiasa tercukupi melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Contohnya tadi yaitu anak kecil yang pertumbuhannya yang terganggu tadi itu contoh dari asam amino non esensial. Sedangkan esensialnya dari yang kita makan misalnya obesitas, karena kita pola makan yang saya tidak teratur sehingga berdampak pada adanya penyakit obesitas. Baik, terima kasih pada teman Yani. Bagaimana teman Yani sudah bisa diterima? Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman.